Arah sana Pak, seberang itu. Arah mayat itulah. Halo pemirsa, seorang pria di Jambi nekat menculik bayi berusia 2 bulan karena sakit hati. Ibu bayi tersebut menolak diajak menikah. Pelaku ditangkap di Pademangan, Jakarta Utara. Saya, Syafinas Nasyar. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pesta pernikahan yang semestinya dipenuhi rasa sukacita, namun justru diwarnai keributan. Pengantin pria terlibat perkelahian dengan tamu yang hadir. Berupaya membela anaknya, ayah dari pengantin pria menganiaya korban hingga tewas. Pesta pernikahan di Desa Barunang, Kapuas, Kalimantan Tengah diwarnai keributan. Yudi, pria berusia 31 tahun, warga Desa Barunang, tewas ditikam saat menghadiri acara pernikahan. Korban dianiaya hingga tewas oleh Adut, pria berusia 42 tahun yang merupakan orang tua mempelai pria. Peristiwa berawal saat korban menghadiri pesta pernikahan, tiba-tiba terjadi keributan antara Hendy, mempelai pria, dengan Isa. Korban Yudi lalu memukul Hendy dari belakang. Melihat anaknya dipukul, tersangka Adut mengejar korban sambil membawa senjata tajam. Korban tewas di lokasi dengan tubuh penuh luka. Usai beraksi, pelaku sempat kabur. Tidak terima dan berusaha membela anaknya dengan membawa pisau ini. Tersangka melakukan pengejaran dan melakukan penusukan terhadap korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih menyelidiki penyebab keributan di dalam pesta pernikahan. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat menerobos Mapolres Tasikmalaya, Jawa Barat dengan menabrakkan mobil di pintu gerbang. Pelaku berdalih ingin bertemu Kapolres masuk kantor polisi saat dini hari. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV ini, sebuah mobil yang melaju kencang dari arah balai kota tiba-tiba menabrak pintu gerbang Polres Tasikmalaya. Mobil juga menabrak pembatas pengaman jalan yang terpasang di depan pintu gerbang. Mobil langsung menuju halaman Polres sementara pengemudinya sempat berteriak-teriak. Polisi kemudian menangkap Hendry Silaban, warga Jalan Tobing, Kota Tasikmalaya, penabrak pintu gerbang Polres. Pemilik siapa? Pemilik Polres ini siapa? Pemilik Polres. Iya, nanti saya ketemu sama dia malah dapat gini. Kenapa? Malam Nah gitu. Kenapa? Nah itu tadi yang saya bilang itu mau dimulai bekerjaan ini bahkan belum mulai. Sekarang ini corona ini harus saya sendiri. Selain saya nggak bisa. Nah kan udah mulai Untuk menghilangkan corona ini harus saya sendiri. pakai obat, nawarin obat. Bukan. Hendry ditangkap saat keluar dari mobil di halaman utama Polres dan mengaku adanya bahaya yang mengancam sehingga mendatangi kantor Polres. Sementara mobil yang dikendarai diamankan polisi dan diperiksa muatan yang dibawa. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas terikat di jurang Jalan Medan Beras, Tagi, Medan, Sumatera Utara. Korban didapati tanpa busana dengan luka lekam di sekujur tubuhnya. Diduga pembunuhan korban terkait dengan utang piutang sebesar 700 juta rupiah.
Petugas berupaya mengevakuasi seorang pria yang ditemukan tewas di jurang kawasan Brastagi, kilometer 54-55 Desa Doulu, Tanah Karo, Sumatera Utara. Korban didapati tanpa busana dengan luka memar di seluruh tubuh. Identitas korban diketahui adalah Jeffrey alias Asyong, warga Medan Sunggal. Diduga korban terjerat utang piutang sebesar 700 juta rupiah sehingga diculik oleh sejumlah pria dan dianiaya hingga tewas. Jasadnya kemudian dibuang di jurang di kawasan Brastagi. Istri korban meminta polisi mengusut tuntas kasus pembunuhan suaminya dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Saya berharap polisi cepat temukan siapa pelakunya. Hukum seberat-beratnya. Suami saya disiksa. Saya mohon sekali, tolong sekali. Anak kami masih kecil-kecil, ada 3 lagi. Terima kasih. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan di jurang pada kawasan Brastagi, Sumatera Utara diduga dipicu masalah utang piutang sebesar 700 juta rupiah. Polisi menangkap 5 orang terduga pelaku pembunuhan. Saat menggeledah rumah pelaku ditemukan tali dan kain spray yang diduga digunakan menganiaya korban. Pasca temuan jasad korban, Jeffrey alias Asyong, warga Medan Sunggal yang ditemukan tewas terikat di jurang kawasan Brastagi, Tanah Karo, polisi langsung bergerak cepat. Polisi menggeledah 2 rumah di kawasan Pasar 9 Lahan Garapan, Labuhan Deli, dan Pasar 3 Medan Marelan. Saat penggeledahan di rumah milik Danu di Medan Marelan, polisi menemukan tali dan kain spray yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Polisi menangkap 5 orang diduga merupakan pelaku penganiayaan yang menewaskan korban. Diduga korban tewas akibat terlibat utang piutang sebesar 700 juta rupiah yang tak sanggup dibayar. Dia kerjanya sebagai satpam. Pas masa pandemi itu dia katanya dirumahkan. Setelah itu pergi dia entah kemana. Saya juga nggak tahu. Udah berapa lama dia meninggalkan tempat sini, Bang? Kurang lebih 2-3 bulan, Bang. 3 bulan ya. Polisi masih mengejar seorang yang diduga eksekutor pembunuhan Jeffrey. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD Kota Palembang, Sumatera Selatan diduga terlibat peredaran narkoba. Petugas BNN mendapati 5 kg sabu di tempat usaha laundry milik anggota dewan tersebut. Selain itu, petugas juga menangkap istri anggota DPRD dan 4 orang lainnya. Doni, anggota DPRD Kota Palembang ini ditangkap petugas BNN Pusat bersama istrinya di sebuah ruko Jalan Riau 3, Kota Palembang. Doni diduga terlibat jaringan narkoba karena di tempat laundry ini ditemukan 5 kg sabu serta pil ekstasi. 4 orang lain yang diamankan diduga akan mengedarkan narkoba asal Aceh yang ditemukan di lokasi ini. Penangkapan anggota DPRD ini berawal dari tertangkapnya seorang anggota jaringan yang membawa narkoba melalui jalur darat ke Kota Palembang. Dari 6 tersangka itu sementara ada barang bukti yang masih akan kita hitung kurang lebih 5 kg. Dan ekstasinya belum dihitung ya. Jadi salah satu diantaranya ada oknum anggota DPRD Kota Palembang yang namanya D. Begitu. Ekstasinya ribuan ada, Jenderal. Ya? Ribuan ada, Jenderal. Ya, ada ribuan. Peran D ini sebagai apa, Jenderal? Jenderal diduga jaringan mana, Aktor Jenderal? intelektual. Oh, berarti D yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Doni dan 5 tersangka lain dibawa ke kantor BNN Pusat untuk menjalani pemeriksaan dengan barang bukti sabu seberat 5 kg dan ribuan pil ekstasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita nekat mencuri uang dalam kotak amal di dalam masjid. Pelaku gunakan ember untuk membawa uang recehan dalam kotak amal. Aksi pencurian terekam CCTV. Menggunakan obeng, seorang wanita nekat hendak membobol kunci gembok kotak amal di dalam masjid di Jalan Cut Nyadin, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.
Wanita ini beraksi saat masjid sepi usai sholat zuhur. Wajah wanita ini terekam jelas di CCTV. Setelah gembok terbuka, pelaku sempat terdiam saat melihat isi kotak amal hanya terdapat uang receh. Pelaku bahkan mencari ember di sekitar masjid untuk menguras semua uang koin tersebut. Demi mengambil uang tersebut, pelaku nekat memasukkan bagian kepalanya ke dalam kotak amal. Pelaku kemudian kabur. Karena sudah diambil sehari sebelumnya, akhirnya dia ngambil sisa-sisanya aja. Dia sampai dia memasukkan tubuhnya ke dalam kotak. Pelaku wanita Pak ya? Wanita. Kenal nggak Pak, warga sini bukan? Bukan, kami berindikasi itu bukan warga sini karena dia menggunakan kendaraan juga. Apa kendaraan Pak? Kendaraannya motor. Pencurian kotak amal ini sudah 3 kali terjadi. Pengurus masjid berharap polisi bisa menangkap pelaku yang wajahnya terekam jelas di CCTV. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Seorang wanita, ibu 4 anak ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan. Korban ternyata dibunuh suami sirinya karena persoalan asmara. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.